Tes 1 2 3. Dengar gak ini? Halo, 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 halo. Jelas gak? Jelas gak? Jelas gak? Jelas gak? Halo, apa kabar? Gimana kabarnya di rumah? Ini saya kurang dengar ya. Jelas gak ini ya? Sorry, ini mic-nya ketinggalan di rumah. Mic-nya ketinggalan di rumah. Nah, saya baru cek sound dulunya biar suaranya masuk. Saya geser ke sini pas. Semoga nggak feedback. Dengar ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan di apa namanya itu? Halo, 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 halo. Di apa? Ditulis di situ. Di chat, live chatnya. Kok saya kurang ke sini ya? Saya geser ke sini dulu. Nah, pas ini. Oke, ini sudah ada viewer berapa nih? 31. Ya, ini sudah banyak nih. F12F, 12G hadir semua. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di live chat. Sekali lagi di live chatnya. Oke, kita mulai pembelajaran kompetensi teknik pengolahan audio video. Gambarannya kita nanti apa sih yang akan kita pelajari di semester kamu semester berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 semester 5 buat kalian. Itu apa yang akan kita pelajari adalah ini, dilihat, semoga jelas. Nah itu, ini saya matikan dulu, tulis tulisannya. Ini ya, sama ini ya, jelas ya. Nanti yang mau nyatet silahkan dicatat atau nanti ditonton ulang. Kan kalau di YouTube ini bisa ditonton ulang. Pertama-tama apa yang akan kita pelajari yaitu ini poin 3.1, memahami alur proses produksi multimedia. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Untuk sementara kita lihat dulu selama 2 semester ini apa sih yang dipelajari oleh kalian. Ini dia, memahami alur proses produksi multimedia. Yang kedua, menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Kamera video ya ini ya, kamera video yang dipakai. Kalau ada yang bertanya menggunakan kamera DSLR Pak, boleh, itu juga sekarang digunakan untuk video juga, DSLR, mirrorless gitu ya. Malah sekarang ada juga yang menggunakan HP-nya yang kameranya bagus, bisa untuk dipakai buat pengambilan gambar video tentunya. Kemudian ini yang 1, 2 sudah, 3 sekarang. Halaman berikutnya. Nah, ini halaman berikutnya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Kecil-kecil. Di sini kecil-kecil nih di HP saya. Yang ketiga adalah menganalisis teknik pergerakan kamera. Nah, nanti kita belajar gimana caranya shot panning kanan, panning kiri, kemudian tilt up, tilt down, seperti apa. Nanti kita bahas. Menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Gambar bergerak itu video ya. Kemudian untuk selanjutnya yang keempat adalah menganalisis tata cahaya gambar bergerak. Jadi nanti kita akan belajar teknik lighting, tata cahaya, gimana biar
sebuah objek itu kelihatan terang, kelihatan bagus. Jadi kita bisa menghasilkan karya videografi atau bisa dikatakan film dengan gambar yang bagus. Lanjut, kanan berikutnya 3.5, menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Ya, ini gampangannya adalah nanti kita akan belajar ngedit sebuah video itu yang bagus bagaimana, teknik cut-cutnya, teknik split, teknik trimming, teknik memasukkan teks, memasukkan animasi dan sebagainya. Teknik trim itu cropping itu ya, seperti ini video saya, ini saya crop yang hijau itu, yang backgroundnya hijau itu, yang sekarang saya tampil di situ. Kemudian selanjutnya untuk 3.6, menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Nah, di sini nanti kita akan belajar fitur-fitur efek. Ini apa namanya? Kita belajar misal memberikan efek teks gitu biar masuknya lebih bagus. Nanti outnya seperti apa, zoom in, zoom out misalnya. Dan jangan lupa nanti yang punya laptop atau PC di rumah, mulai hari ini diinstal Adobe Premiere bebas. Kita menggunakan Adobe Premiere sesuai standarnya anak SMK, kita menggunakan Premiere. Kalau ada pertanyaan, Pak saya pengen menggunakan software lain, silahkan. Editing video banyak sekali ya yang digunakan, tetapi kita harus punya standar. Di SMK ini kita ada standarnya, yaitu Adobe Premiere. Adobe Premiere-nya bebas. Kita bisa menggunakan yang Adobe CC 2017, 2018, 2019, silahkan kamu yang mampu, laptopnya, yang PC-nya mampu, yang 2020 pun boleh, sesuaikan dengan laptop kalian. Kemudian untuk software lain untuk pendukung video, nanti kita bisa menggunakan animasi yang kalian gunakan di kelas 2 dulu, Blender gitu bisa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini poin 3.6. Kalau ada tanya silahkan ditulis di komen di live chatnya, nanti saya jawab langsung. Tidak perlu menunggu penjelasan saya selesai ya. Tidak perlu menunggu penjelasan selesai, silahkan ditanyakan apabila perlu ditanyakan. Yang kuotanya habis ya enggak apa-apa, berhenti dulu, nanti pas kuotanya masih, nanti setelah lagi. Kita kan ini YouTube-nya langsung di record oleh YouTube, kamu bisa nonton di kemudian hari atau nanti malam habis beli kuota ditonton lagi. Kalau bisa beli paket YouTube yang itu, yang paketan YouTube khusus YouTube itu loh, murah itu, di Telkomsel ada kalau nggak salah hanya 15.000 itu bisa dapat 5 GB tapi khusus untuk YouTube, lebih ngirit ya. Oke, lumayan ini sing nonton, ada yang nonton ada 34, berarti satu kelas full. Biasanya satu kelas ada 30, kalau ini ada 34 yang nonton, lumayan sudah ada yang dengerin. Oke, dilanjut. Belum ada pertanyaan ya. Oke, dilanjut. Ini masih ada dari komen dari siapa ini? Benar. Ini 12G Nur Indahsari hadir, Maitri Putri Maina. Gak ada pertanyaan ini. Oke, gak ada pertanyaan. Lanjut ke 3.7. 3.7 kita akan belajar menganalisis
dalam memanipulasi audio. Nah, di sini nanti kita belajar tidak hanya video, tapi kita akan editing video audio ya. Jadi audio itu nanti kita edit biar menarik, misal bikin sound effect lah, membuat sound effect. Misal kita buat film kita butuh efek efek pintu, orang geser pintu masuk atau gemercik air. Nah itu nanti kita harus membuat efek-efek seperti itu, soundtrack itu istilahnya di perfilman, kita membuat efek sound. Nah di sini di 3.7 kita belajar di situ menggunakan perangkat lunak audio digital. Nanti kita akan menggunakan, dalam ini saya standarnya biasanya Cool Edit Pro ya, editingnya menggunakan Cool Edit, atau bisa menggunakan Adobe Audition. Ini mungkin bisa saya tulis biar jelas. Di sini saya ketik dulu. Jadi nanti kalian silahkan menginstal di laptopnya masing-masing. Saya ngetik dulu ya, agak lama. Untuk video gunakan Adobe, untuk audio Cool Edit Pro. Itu bisa dibaca. Sebentar saya tampilkan dulu di mana ini enaknya biar tidak numpuki sini. Nah ini ya, ini ditulis dulu biar jelas. Yang diinstal di PC kalian atau di laptop, yang bawa laptop, yang punya laptop dimulai diinstal biar nanti ketika kita boleh masuk sekolah, kita bisa latihan, kita praktek editing video menggunakan Adobe Premiere, tulisannya salah itu, Premiere dan Cool Edit Pro ya. Saya ganti dulu sebentar. Adobe Premiere, silakan download, atau kalau kamu nggak punya nanti bisa ngopi dari saya ke sekolah, tapi jangan rame-rame, dibatasi aja sehari. Nanti ngomong sebab WA saya dulu, nanti Pak saya mau pinjem, saya minta filenya Premiere gitu, nanti tinggal kalian ke sini. Oke, nanti saya kasih waktu hari ini jam sekian gitu ya, kalau mau Premiere sama Cool Edit Pro. Tambahan kalau yang untuk audio bisa Adobe Audition. Ini mirip, ini Cool Edit Pro sama Adobe Audition tuh mirip sekali. Oke, saya tutup. Sudah ya, jelas ya. Lanjut ke berikutnya, 3.8, yaitu menganalisis pengolahan audio untuk dipadukan dengan video. Nah, di sini nanti kalau kalian sudah selesai menyelesaikan editing audio, baru kita satukan di video. Misal gini, kita latihan membuat dubbing. Nah, membuat profil itu ya, profil sekolah kita misal. Nah, biar menarik profil itu harus dikasih audio, dubbing namanya, diberi monolog atau prolog gitu. Nah, nanti di situ kita kasih rekaman dulu, kita rekaman menggunakan Cool Edit Pro tadi dengan mikrofon yang bagus. Kemudian nanti file audio itu kita edit, terus kita satukan ke videonya. Begitu. Lanjut 3.9, yaitu mengevaluasi produk audiovisual. Nah, di sini nanti kita akan bersama-sama sekelas gitu, per kelompok, kita presentasikan hasil kita, editingnya, audionya, video. Misal nanti kita bikin project buat film pendek gitu, nanti kita nonton bareng, kita evaluasi, teman-teman komen bagaimana hasilnya,
Kalau bagus ya bilang bagus, kalau kurang ya dibilang kurang, biar nanti ada peningkatan hasil hasil editing teman-teman itu biar bagus, biar maksimal. Kalau kalian ingin melihat hasil-hasil kakak kelas kalian itu ada di YouTube, saya upload semua di channel Telsa TV ada. Di channel ini sebagian ada, di sini juga ada di channel yang saya gunakan untuk live ini. Kemudian di channel saya pribadi juga ada. Dan kalian bisa cek bagaimana sih project-project selama ini yang diterapkan. Oke, lanjut ke 3.10, yaitu mendiskusikan proses pembuatan video pendek. Nah, di sini kita nanti akan membuat film pendek. Pastinya sebelum membuat film pendek pasti kita akan bicarakan, kita diskusikan agar film tersebut bagus dibuat. Nah, itu perlu. Ini namanya di praproduksi. Jadi di alir produksi multimedia itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah praproduksi, yang kedua produksi, yang ketiga adalah pasca produksi. Nah, di tahap awal itu kita mendiskusikan dulu prosesnya seperti apa, kemudian baru sudah direncanakan dengan matang, dibuat rundown, dibuat jadwal syuting, asumsi biaya, estimasi biaya, estimasi lokasinya dan lain-lain, baru kita take di produksi. Itu ya, jadi nanti kita bicarakan lebih lanjut di bab di 3.1 tadi. Ini masih masih saya tahapannya aja dulu kita yang dipelajari. Lanjut. Nah, 3.11. Nah, di sini menganalisis perekaman gambar bergerak dengan kamera. Nah, kameranya bebas, kameranya mau menggunakan kamera HP juga boleh, kalau punyanya kamera HP nggak perlu mecah celengan beli kamera yang mahal-mahal, nggak usah dulu. Tapi kalau memang kalian hobi, kalian pengen, silahkan mecah celengan buat beli kamera. Tapi saya tidak mewajibkan loh ya, di sekolah sudah ada beberapa kamera yang bisa digunakan untuk praktek, bisa digunakan, bisa dipinjam. Ada pertanyaan dulu sampai di sini 3.11 ya. Ayo silakan ditanyakan, yang nonton 37 ini lumayan. Kalau ada langsung tulis aja di situ di kolom komentar. Di kolom komentar saya tunggu, langsung saya jawab biar kalian lebih jelas. Oke. Kemudian kita lanjut ke 3.12. 3.12 itu menganalisis perekaman suara narasi dengan perangkat perekam audio. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di sebelumnya tadi. Ini sebenarnya antara satu dan satunya itu berhubungan ya, berhubungan. Seperti ini dengan yang tadi ini 3.12 sama dengan 3.10 itu 39 dengan 3.11. Nah, ini 3 sebentar. Tiga 3.9 dengan 3.12 ini berhubungan sekali. Jadi kita nanti akan membuat dubbing narasi di sebuah video. Oke, lanjut ke 3.13 itu menganalisis proses perbaikan kualitas audio. Jadi ini
ceritanya di sini adalah kita akan membuat audio yang kurang bagus menjadi bagus. Misalnya kalau musik itu ya biasanya efek treble, ada istilahnya treble, middle, bass gitu, high, mid, high low itu. Nanti kita belajar di situ. Kalau kurang bagus nanti kita buat. Atau soal clarity itu jelasnya. Misal audio itu ada banyak noise itu kempersek gitu ya. Nanti kita perbaiki. Nah, di situ nanti tujuannya membuat kualitas audio menjadi lebih bagus. Nah, kemudian lanjutnya adalah 3.14, yaitu menganalisis pengolahan teks dipadukan dengan video. Nah, ini editing video lagi, kita akan belajar memasukkan teks dalam video. Nah, seperti ini kita masukkan teks. Yang sekarang kamu lihat ini adalah ada video saya, kemudian ada teks di sampingnya kanan, itu ada teks. Video saya di sebelah kiri, teksnya di sebelah kanan. Nah, itu nanti gimana caranya memasukkan teks. Lanjut, berikutnya 3.15. Nah, di sini kita akan belajar menerapkan pengolahan efek fitur-fitur perangkat lunak, efek khusus dengan software. Nah, di sini contohnya kita membuat efek-efek itu. Nanti kamu bisa lihat di video YouTube karya kakak kelasmu. Waktu itu saya ajari membuat efek petir itu. Besar kita berkelahi dengan menggunakan efek petir. Nanti keluar dari tangan keluar efek petir seperti itu. Itu efek-efek khusus. Atau membuat efek cahaya, efek animasi, jadi teks seperti itu, banyak nanti efek-efeknya. Lanjut ke 3.16, yaitu menganalisis video sesuai naskah produksi. Jadi nanti kita akan belajar membuat video naskah produksi. Nah, nanti kita membuat skenario, membuat storyboard. Nah, di situ nanti saya jelaskan lebih detail apa itu skenario, apa itu storyboard. Lanjutnya adalah 3.18, yaitu mengevaluasi 3.17 ya, 17 dulu. Menganalisis proses pengemasan produksi video. Nah, di sini dimaksud adalah nanti kita akan membuat video hasil akhir ya. Mau kita distribusikan dalam bentuk CD, kepingan, atau dalam bentuk upload ke YouTube, ke file, diupload ke Facebook, diupload ke WhatsApp. Nah, itu yang dimaksud di 3.17. Lanjut ke 3.18, ini terakhir, yaitu mengevaluasi proses produksi video pendek. Jadi nanti setelah kita buat film pendek, film ini. Nah, nanti kita evaluasi punya teman-teman semuanya. Kita bahas di situ mana kelebihan, mana kekurangan. Kita berharapnya kelebihannya yang banyak pastinya. Itu ya. Dari saya itu penjelasannya sementara untuk sebagai introduction, perkenalan di pertemuan pertama ini. Apabila nanti ada pertanyaan, kalau bisa kita punya grup sendiri saja di WA, kita bikin, siapa yang bikin nanti saya dimasukkan di situ per kelas, ya tidak bercampur dengan guru-guru lain. Kan saya kalau mau share bahan nanti ketumpuk-tumpuk nggak enak. Kalian bisa kasih grup audio video itu biar enak. Jadi nanti saya tinggal memasukkan bahannya di situ. Mau dibuat 3 kelas kalian FGH atau
F sendiri boleh, G sendiri boleh, H sendiri juga boleh, bebas. Yang penting buat grup lagi yang kita saja, tidak bercampur dengan guru-guru lain. Bingung saya nanti, karena kalau mau bertanya ke saya juga bingung. Ketumpuan dengan guru-guru lain kan malah membingungkan gitu ya. Nanti tolong di-share ke teman-teman yang belum nonton, kasih linknya, karena link ini bisa ditonton di nanti malam, besoknya bisa ditonton lagi. Untuk sementara itu dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung WA atau di sini di live chat yang saya pantau terus. Tentunya linknya di sini. Kalau ada pertanyaan jangan segan-segan untuk bertanya, malu bertanya saat di jalan ya. Oke, ini sementara itu dulu dari saya. Jika ya, ini materi kita ini. Sebenarnya materi ini hanya materi banyak hiburannya, jadi nggak usah tegang, nggak usah stres memikirkan materi dari Pak Indra. Itu hiburan semua, bisa dilihat contoh-contoh videonya di YouTube. Oke ya, begitu dulu dari saya. Saya akhiri. Bener nggak ada pertanyaan nih. Terakhir yang absen Anis 12G, Istifa 12G, Atikoh Yulia Ufa. Oke, segitu dulu ya. Nanti saya kasih link berikutnya. Linknya akan saya update terus untuk pembelajaran berikutnya. Nanti jangan lupa dibuat grupnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kemarin kita minggu lalu masih ingat yang poin pertama, memahami alur proses multimedia. Kita akan bahas itu yang pertama. Nah ini kita simak yang berikut, presentasi berikut. Nah inilah yang dimaksud alur proses produksi multimedia. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah pre-production, atau kalau kita bahasa Indonesia kan itu ya pra-produksi. Kemudian production, produksi, dan post-production, atau dalam bahasa Indonesia itu pasca produksi. Jadi kita kalau membuat project, dalam hal ini project video, kita harus melalui 3 tahap ini. Kalau pengen video kita bagus, video kita enak ditonton, bikin film lah, bikin video klip, video iklan dan sebagainya, kita harus melalui 3 tahap ini. Jadi kita bahas pertahapan dari masing-masing. Oke, yang baru hadir nanti bisa dilihat di dibuka kembali dari awal ya. Ini kan kalau saya live begini nanti bisa ditonton ulang biar bisa mengikuti yang saya jelaskan dari awal nanti. Oke, kita lanjut. Nah ini yang dimaksud pre-production. Pada prinsipnya proses ini meliputi proses
penuangan ide. Nah, di sini nanti kalian harus menyiapkan ide awal setiap kalian mau membuat produk atau project video, film, perencanaan produk, perencanaan proses produksi, penyusunan dokumentasi, penyusunan tim. Nah, di sini nanti kita akan lebih mengenal tim-tim dalam film, misal apa saja tim yang harus dibentuk, membangun prototip, pengurusan hak cipta. Nah, di sini penting sekali karena beberapa kasus ketika kita membuat produk itu kita tidak mengurus hak cipta. Nah, ini nanti kalau kita komersil kan ini bahayanya nanti kalau dituntut yang mempunyai hak cipta. Contoh, misal kita membuat video iklan, kemudian kita menggunakan lagunya seseorang tanpa izin, nah nanti kita bisa dituntut itu. Tuntutannya besar sekali dalam hal denda itu bisa mencapai 1 miliar. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam hak cipta. Jangan asal menggunakan background musik sesuka kita ya. Misal kita, wah saya suka lagu ini, akan saya masukkan di video saya. Wah, itu nggak boleh. Kita sebenarnya bisa menggunakan lagu-lagu download aja dari YouTube yang ada judulnya no copyrights atau tanpa hak cipta. Ini seperti background yang saya pakai di sini. Ini adalah background musik no copyrights, jadi tidak ada hak ciptanya, jadi aman. Dan misal nanti kalian pengen jadi YouTuber gitu ya, YouTuber itu harus tahu ini apa namanya, hak cipta lagu-lagu yang tidak berhak cipta ini bisa harus hati-hati pokoknya dalam hal hak cipta untuk YouTuber, karena nanti kalau kalian menggunakan hak cipta, melanggar hak cipta, nanti tidak bisa menghasilkan uang dari YouTube. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ketik di situ, saya jawab di kolom komentar live chat di YouTube ya. Ini saya pantau, tenang aja. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. Kita jadwalnya sampai jam berapa ini? Sampai jam. Tadi saya telat ya, maaf. Ini tadi persiapan dulu, cari file-filenya dulu. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa diperpanjang durasinya jika belum belum jelas. Menurut jadwal, saya sudah punya jadwal ya, ini jadwal kita sampai 9.30, masih 30 menit lagi. Oke, lanjut. Berikutnya, nah, kelihatan nggak ya? Jelas ya. Kalau nggak jelas di full screen biar jelas. Yang pakai HP ya kecil banget ya. Ya ini sekarang kita masuk ke production. Ini saya. Oke, dalam proses ini terdiri dari pembuatan konten multimedia yang diperlukan, pemrosesan konten, pembuatan program yang diperlukan. Ini misal kita membuat sebuah video film misalnya, atau yang paling gampang video iklan layanan masyarakat, itu contohnya
kita ini sudah mulai bekerja. Kalau di awal tadi saya ulangi lagi di sini, kita membentuk tim, kemudian merancang sebuah project gitu, menyusun rundown, terus kemudian menyewa lokasi, misalnya kalian pengen lokasi yang bagus gitu. Nah, kalau di contoh di Salatiga, di Rawa Pening gitu, kalian pengen menggunakan lokasi di sana, itu sekarang oleh warga di sana itu yang membuat film di sana itu ada sewa lokasi sekarang. Nah, seperti itu harus dicek, diinvestigasi ya, istilahnya survei berapa biayanya, kemudian tentukan. Nah, kalau sudah semua teratur di sini, cari artisnya dan lain-lain, sudah selesai, disusun skenario, naskah dan storyboardnya tersusun dengan bagus. Ini dalam bentuk proposal project ya, nanti lanjut ke produksi. Nah, di sini produksinya itu ya sudah siap, alat-alat syutingnya, kamera, lampu dan lain-lain di sini harus sudah siap. Oke. Kemudian setelah produksi, film sudah selesai syuting, tahapan selesai sesuai jadwal, lalu masuk ke pasca produksi, post production. Nah, di sini gampangnya itu adalah setelah kalian pertama tadi merencanakan, kedua produksi, nah yang ketiga ini adalah penyelesaian final product, yaitu kalau video ya diedit, kemudian direvisi, kalau ada revisi, ya berarti siap dipublikasikan. Nah, dipublikasikan macam-macam, bisa dalam bentuk CD, dalam bentuk upload ke YouTube seperti ini, macam-macam sekarang, upload ke WA, tergantung permintaan konsumen. Oke, itu nah, tadi lebih jelasnya, lebih detail ini saya tampilkan ulang. Kalau yang ini pre-production ini kalian simak dulu, kalian catat. Jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Itu ya. Dimulai dari konsep. Di sini utamanya kalian kalau merancang sebuah video project itu tentukan dulu konsep, kemudian setelah dikonsep, didesain, itu ada keterangannya dalam bahasa Inggris. Saya yakin mudah, ini bahasa Inggris mudah. Kemudian produksi plan, rencana produksi, dokumentasi, assemble tim, itu menyusun tim, building prototype, itu gampangnya ya kalian merancang seperti kalau di skenario storyboard itu lah. Nah, storyboard itu gambaran, nanti produksinya seperti apa, pengambilan gambarnya seperti mana. Kemudian clear rights, itu hak cipta tadi. Kemudian funding itu ya pembiayaan. Nah, pembiayaannya kalau kalian kelompok ya disusun secara kelompok, biayanya aman lah istilahnya.
Suaranya kurang ya, sebentar. Udah kecil ini tadi. Sekarang gimana? Kurang dekat mic-nya. Udah ya, clear ya. Sambil dibaca aja, ini kan sebenarnya gampang dibaca. Saya ulangi. Dari mulai pertama konsep, ide di sini, kemudian kalau namanya ide itu kan harus dikembangkan. Setelah dikembangkan, ya tentunya kalian harus menentukan film atau project video ini nanti audiennya siapa. Kalau anak-anak berarti ya sesuaikan dengan umur anak-anak, umur berapa sampai berapa. Kalau tujuannya untuk anak SMA, SMK berarti harus disesuaikan. Jadi jangan membuat video tanpa melihat audiens penting. Contohnya kalau anak-anak ya pakai background musiknya anak-anak, itu contohnya seperti itu. Kemudian setelah itu di desain, rencana, production plan, dokumentasi, assemble tim, menyusun tim, building prototype, membangun sebuah prototype itu ya prototype sebelum dilaksanakan produksi dibuat dulu mock-up istilahnya. Kalau kalian sebelum membangun rumah atau gedung itu kan biasanya membuat prototype dulu, membuat maket yang kecil, mock-up itu yang kecil, rumah kecilnya dulu, nah, itu prototype. Kemudian clear rights itu yang berhubungan dengan hak cipta, jika ada hak ciptanya dihindari. Oke, lanjut. Ini yang untuk pre-production jelas ya. Kalau nggak jelas bisa ditanyakan. Contohnya ini tadi langsung ada yang komen, Pak backgroundnya keras. Nah, ini di ruang guru ini. Jadi banyak musik-musiknya. Sudah saya kecilkan. Aduh. Lanjut. Oke, sudah nggak ada pertanyaan, saya langsung ke production. Nah, di sini tutupan ya ini. Ini diagram alur proses produksi ada di sini. Pertama ada content creation. Content creation ini dimaksud kalian di sini silahkan mulai bekerja mengumpulkan grafik, teks, animasi, video efek, sound efek. Misal kalian butuh suara ayam berkokok gitu untuk video kalian, nah itu siapkan. Banyak, bisa download banyak di YouTube yang tidak ada copyrightnya ya, ingat ya. Terus background musik misal juga cari yang tanpa copyright. Itu yang content creation yang pertama. Yang kedua content processing. Nah, di sini kalian harus siap-siap untuk bekerja dalam tim juga. Ini sudah mulai tim untuk mencari bahan-bahan yang diedit, mulai dari proofing, editing. Ini sebenarnya kalau di video ini berarti kalian harus sudah siapkan misal editing softwarenya,
Ini sudah minggu lalu saya bilang apa namanya, Adobe Premiere ya, Adobe Premiere. Kalau untuk audio bisa Adobe Audition atau Full Edit Pro. Nah, di sini sudah mulai bekerja ini pokoknya. Kalau di bahasa videonya kalian harus siap-siap untuk menyiapkan kamera, kemudian alat-alat audio. Kalau kalian bikin film itu pencahayaan juga sangat penting. Contohnya lampu, nanti ada tekniknya ya, lighting itu kalian harus memahami dimana backlight misal kalian syuting kamera membelakangi matahari, itu jelas backlight. Nanti kita akan melihat wajah kita gelap gitu, karena backlight. Oleh karena itu harus dihindari, itu teknik-tekniknya. Jadi kita akan belajar teknik teknik kamera. Kita akan sampai di sana. Ini contohnya. Nah, di 3.2 ini kita nanti akan belajar menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Nah, di sini nanti kita belajar mengoperasikan kamera video profesional maupun non profesional. Non profesional apa ya? HP itu non profesional, atau handycam, kamera kecil itu, kamera pocket. Itu merupakan contoh kamera non profesional. Kalau yang profesional itu yang sering dipakai media-media televisi, film, itu kamera video profesional. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contohnya di pertemuan berikutnya ya. Oke, kembali ke tadi. Nih, nah di sini kita lanjut ke, ini bisa dilihat ya, kecil-kecil nggak tulisannya? Bisa terlihat nggak? Cuma absen aja ini, jawab dong. Udah bagus pak, bagus audionya tadi ya. Kalau teksnya kelihatan nggak? Ini numpuk ini pak. Ini saya copy langsung numpuk. Tapi jelas ya tulisannya ya. Ya, di situ ada integration of content software. Di sini yang jelas pemilihan software itu tidak wajib Premiere misalnya untuk editing videonya. Kalau kalian suka Movie Maker bawaannya Windows atau Sony Vegas, itu nggak masalah. Yang penting kalian suka dulu sama software itu. Kalau sudah suka pasti kalian akan bisa maksimal. Tapi di materi kita di kelas 12 ini dari dari pusat silabusnya itu cenderung ke Premiere, makanya kita gunakan dulu Premiere. Kalau pengen belajar video editing lain nanti nggak masalah, saya bantu, karena semua editing video sebenarnya sama, tidak tidak beda, hampir mirip-mirip lah, gampang. Nanti kalau ingin belajar yang lain itu lebih gampang. Yang penting kalian dasarnya dulu Premiere bisa, yang lain pasti mudah. Device design itu misal nanti ketika kalian produksi ada yang salah, berarti sama tim harus siap merevisi. Itu ya. Oke, kelihatan, terlihat. Sebenarnya enaknya kalau nonton ini pakai laptop ya, besar, lebih besar. Kalau HP kecil pasti. Karena saya juga mantau di HP ini loh, lihat, kecil sekali.
tapi yang di layar laptop gede nih, saya kalau live-nya pakai laptop lebih jelas. Oke, kita lanjut post production. Nah, ini untuk post production ini yang pertama ada beta testing, maksudnya adalah setelah kita edit, kita olah video, kita tes video itu bisa diputar enggak, misal kalau tidak bisa ya berarti harus diulang, direvisi, kemudian dievaluasi. Evaluasi itu ya ditonton sama tim misal gitu, kalau ada yang kurang ya berarti harus direvisi juga. Nah, itu tabelnya seperti itu. Kita hubungkan dengan project video ya, berhubungan dengan project video. Ini ketutupan enggak? Nah, ini paling bawah. Jadi kalau sudah di proses terakhir ini, di pasca produksi, itu sebenarnya kalian itu sesuaikan dengan klien itu konsumen. Misal kalian membuat video itu kan ada konsumennya. Kalau kalian saya beri tugas video, berarti konsumen kalian itu saya. Nah, kamu harus tahu detail permintaan Pak Indra. Misal tugas yang diberikan dari Pak Indra adalah membuat video iklan layanan masyarakat, durasinya maksimal 2 menit misal. Jadi kalian harus bikin videonya ya 2 menit, harus menyesuaikan permintaan konsumen. Itu nanti misal saya beri tugas kalian membuat itu video iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok, tertib lalu lintas maksimal 1 menit. Nah, saya mintanya 1 menit. Selaku konsumen ya kalian harus menyesuaikan permintaan saya, gitu ya, jelas ya. Itulah yang ada di post produksi. Itu pastinya berhubungan erat dengan pre-production tadi. Ada hubungannya pasti. Nah, hubungannya adalah tadi permintaan klien konsumen seperti apa. Akhir di sini di pasca produksi harus sesuai di permintaan awal. Kalau produksi kan jelas hanya menyesuaikan dengan perencanaan. Oke, itu lanjut. Berikutnya ini kita masih di di poin 3.1 di awal-awal semester ini. Kita masih yang baru datang, yang baru aja absen, bisa dilihat lagi, kita masih membahas 3.1, memahami alur proses multimedia. Lanjut. Nah, dalam hal produksi multimedia untuk video itu kita untuk menarik agar agar video kita menarik, kita itu harus sekreatif mungkin. Nah, di sini ada beberapa item yang harus kalian siapkan untuk membuat sebuah video yang bagus. Ada beberapa. Ini contohnya media yang digunakan, ada media teks, media audio, video, animasi. Animasi itu bisa dalam bentuk animasi teks. Misal kalian untuk judulnya animasi, dulu waktu kelas 11 dengan Pak Kus Wiono kan saya belajar tentang membuat teks animasi 3D. Itu kan bagus kalau dibuat untuk tampilan video kita. Kemudian media grafik, image, media interaktif, special effect, 2 dimensi, 3 dimensi modeling. Nah, di sini adalah beberapa media yang digunakan untuk multimedia content production, model
multimedia content production ini sangat penting untuk kalian yang hobi di dalam dunia video ya, dunia membuat film. Ini akan selalu digunakan. Oke, ini dulu sementara di pagi hari ini dari Pak Indra dalam sub tema ini ya, temanya apa namanya, memahami alur proses multimedia. Sebenarnya memang ini aja, kita itu membahas ada intinya yang paling penting adalah ini, saya ulangi dari depan. Nah, ini ada 3 proses dalam produksi multimedia: pre-production, production, post-production. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Diingat ya, kalian mau stay di mana, mau stay bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bebas. Kalau pengen Pak, saya pengen pakai istilah bahasa Indonesia aja, silakan. Jadi tulis saja di catatanmu pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Nah, ini nanti yang menarik. Sebenarnya ini harus praktek ya, tapi berhubung belum boleh ke sekolahan ya, nanti saya akan membuatkan dalam bentuk modul gitu ya, atau video nanti lah, pengoperasian mengoperasikan video dengan kamera video dengan benar itu bagaimana. Karena kalau kita salah dalam mengoperasikan kamera video nanti berakibat fatal dalam hal ini merusak kamera itu sendiri, juga hasil dari video kita tidak bisa maksimal, gambarnya nanti ada yang gelap, noise, dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ayo, ini saya pantau terus loh pertanyaanmu mana ini. Komen-komenmu jalan terus. Belum ada pertanyaan, nanti pertanyaan bisa menyusul di WA grup kita ya, kelas 12G ada grup, sudah bikin grup kemarin ya. Grupnya ada berapa kemarin? Nah, 12G. Di grup ada 24 dengan cahaya, berarti 23 ya? Betul, 23 ya, betul 23. Oh, absen 22 saja. 24 dengan saya berarti 23 ya, sekelas. Ada yang belum masuk di grup, disuruh gabung dulu biar gampang. Jadi saya malah pakai link yang umum, padahal di sini ada ya. Pertanyaan nanti bisa di WA kalau nggak jelas. Oke, saya kira itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu untuk pertemuan pagi ini.
sesuai jadwal kita. Nanti kalian habis ini pelajaran Pak Bimo ya. Oke, karena saya harus pindah kelas. Terima kasih. Saya Adi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.